Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang ceria ini kita masih dan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Menjadi seorang remaja adalah bagian dari masa transisi, yakni peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Mereka tidak hanya berpenampilan secara jasmani dan sikap, dan juga mental pun akan perlahan-lahan berubah secara drastis. Saudaraku, dalam konteks kebangsaan, kaum muda merupakan tumpuhan dan harapan. Cita-cita dan harapan yang kolektif di masyarakat terletak di pundak mereka. Wajah masa depan negeri ini juga akan ditentukan oleh sikap, watak, dan kiprah pemuda-pemudi tanah air ini tercinta. Ternyata Al-Quran dan Sunnah Nabi sangat menaruh perhatian yang sangat besar pada generasi muda. Bahkan tatkala Nabi Muhammad pada waktu masih generasi atau masih pemuda, sangat untuk bisa menjadi teladan. Oleh karena itu, seyogyanya kalian sebagai generasi Islam yang kuat bisa meneladani sosok beliau. Bahkan tatkala belum diangkat menjadi nabi oleh Allah dan belum juga diangkat menjadi rasul, sebagai pemuda yang telah menunjukkan banyak keteladanannya di masyarakat kala itu. Bagaimana Islam memberikan petuah-petuah untuk para generasi muda. Mari perhatikan berikut ini sampai selesai. Yang pertama, seorang pemuda harus berjiwa tangguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pesankan agar kalian berbuat baik kepada para pemuda, sebab sebenarnya hati mereka itu lembut. Allah telah mengutusku dengan agama yang lurus dan penuh toleransi. Lalu para pemuda bergabung memberikan dukungan kepadaku, sementara orang tua menentangku." Itulah bagian pesan untuk para pemuda, yaitu memiliki makna bahwa seorang pemuda atau pemudi Islam hendaknya berjiwa tangguh. Mereka bersikap membela kebenaran dan mencegah kemungkaran. Ternyata pada zaman beliau, Rasulullah SAW, beliau banyak membela tauhid yang berasal dari kalangan anak muda. Mental yang kuat dapat diandalkan
disandingkan dengan hati yang lembut. Alhasil dan perbuatannya sebagai harapannya, yaitu mereka akan terpanggil untuk menjadi pewaris Nabi, yaitu ulama dan ulil amri. Yang kedua, sebagai agen perubahan. Al-Quran memuat kisah sejumlah pemuda yang bertekad kuat dalam membela agama Allah. Walaupun awalnya didera penolakan, mereka akhirnya berhasil mengubah masyarakat tempatnya berada. Salah satu contoh dari kaum muda yang demikian itu adalah para penghuni gua, yaitu Ashabul Kahfi. Allah memuji kaum Ashabul Kahfi dalam ayat yang artinya, kami kisahkan kepadamu Nabi Muhammad dengan sebenarnya, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Saudaraku, yang selanjutnya adalah menempa diri. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW berpesan agar kaum muslimin memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah waktu muda sebelum datang waktu tua. Ya, masa muda adalah saatnya mendidik dan melatih kekuatan mental secara diri sendiri dengan bimbingan orang tua, masyarakat, guru, dan tokoh agama lainnya. Jangan sia-siakan waktu dengan larut-larut dalam kesenangan dan hura-hura di dunia ini. Energi yang ada hendaknya dipakai untuk belajar dalam rangka meraih masa depan. Rasulullah SAW memberikan jaminan keselamatan di hari akhir. Antara lain yaitu kepada mereka yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda yang hatinya terpaut pada masjid, serta pemuda yang sanggup mengendalikan gejolak hawa nafsunya. Semoga anak-anak kita, generasi kita semakin kuat mentalnya dalam kebaikan demi masa depan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.